Sudah pasti pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang masih mau menyampaikan hal ini. Sehingga mereka harus dilindungi. Karena mereka telah menyampaikan apa adanya. Yang jelas ya pelakunya ya pasti yang punya lahan yang melanggar itu. Kalau yang tidak punya ngapain dia bikin begitu? Sudah pasti orang-orang yang punya lahan itu yang merasa terganggu, yang kedoknya kelihatan, ya maling-maling pohon itu. Pasti itu ya. Siapa lagi? Kalau mereka tidak maling, kenapa harus pakai teror? Kan begitu. Kan itu tugas polisi, melindungi, melayani, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Itu tugas polisi. Jadi ya laporanlah ke polisi. Agar supaya mereka dilindungi, agar supaya mereka diayomi, agar supaya yang melanggar ini ditegakkan hukumnya, agar supaya ketertiban itu dijaga. Kan itu tugas polisi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Itu pas, kan polisi. Nah, teror-teror ini jelas mengakibatkan keamanan dan ketertiban terganggu. Masyarakat tidak. Halo teman-teman semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Mulai dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Mungkin dengan maksud simbol, Firdian, nomor orang-orang yang lo kenal, gue bisa dapat kok, mungkin katanya gitu. Nah, pesan gue sederhana, buat yang membuat teror ini, sudahlah, sudahi. Kasihan nanti negara, masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya suuzonnya kepada kekuasaan, kepada negara. Padahal katanya, negara lagi sibuk kan, ngurusin bencana, nggak mungkin ngelakuin hal-hal receh kayak gini. Begitupun masyarakat yang hari ini lagi fokus untuk memberikan bantuan, mengawal kebijakan, dan kita lebih baik apresiasi lah mereka-mereka yang di lapangan, relawan yang kelelahan, TNI Polri lagi bangun jembatan, mereka petugas PLN lagi bangun listrik, begitupun masyarakat Aceh yang udah kelelahan tapi masih tabah. Fokus apresiasi aja, teror kayak gini nggak usah lah, nggak menambah bantuan apapun untuk teman-teman kita di Sumatera. Lebih baik bantu warga Sumatera. Gue lagi buka donasi nih untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Stay safe semuanya, dan jangan sampai kita semua alergi kebenaran. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang kalau orang ngucapin kebenaran adalah keberanian, padahal enggak. Kebenaran itu bukan keberanian. Kebenaran itu adalah keharusan yang perlu disampaikan semua orang. Baik masyarakat, baik pemerintah, dan kita semua. Sehat-sehat semuanya. Sejumlah influencer dan aktor mengaku mendapatkan ancaman disertai intimidasi usai menyampaikan kritik di ruang publik. Lantas siapa sebenarnya di balik intimidasi ini dan sejauh mana ancaman terhadap kebebasan berpendapat? Kami berbincang dengan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013. Jadi ketika mereka diteror, itu memperlihatkan bahwa benar apa yang mereka sampaikan. Jadi ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan adanya pemberitaan itu. Artinya pemberitaan itu benar adanya. Jadi teror itu mengkonfirmasi bahwa pelanggaran atau hal-hal yang mereka sampaikan itu ada. Mereka supaya menekan para kreator ini untuk jangan berbunyi, jangan menyampaikan lagi apa yang mereka tahu, supaya mereka diam.
agar supaya masyarakat ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal apa yang mereka perbuat itu adalah satu hal yang sangat membantu rakyat Indonesia untuk tahu bahwa ada orang-orang yang melanggar aturan, melanggar hukum seperti itu. Ada maling-maling hutan yang mengakibatkan bencana itu ternyata benar-benar ada. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa itu ada. Kalau mereka benar, kenapa harus pakai teror? Kalau memang berita tidak benar, bawa ke pengadilan, kan begitu. Nah, kalau pemerintah, kan pemerintah sudah pasti di belakang masyarakat. Masa masyarakat dengan pemerintah? Sudah pasti pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang masih mau menyampaikan hal ini. Sehingga mereka harus dilindungi. Karena mereka telah menyampaikan apa adanya. Yang jelas ya pelakunya ya pasti yang punya lahan yang melanggar itu. Kalau yang tidak punya ngapain dia bikin begitu? Sudah pasti orang-orang yang punya lahan itu yang merasa terganggu, yang kedoknya kelihatan, ya maling-maling pohon itu. Pasti itu ya. Siapa lagi? Kalau mereka tidak maling, kenapa harus pakai teror? Kan begitu. Kan itu tugas polisi, melindungi, melayani, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Itu tugas polisi. Jadi ya laporanlah ke polisi. Agar supaya mereka dilindungi, agar supaya mereka diayomi, agar supaya yang melanggar ini ditegakkan hukumnya, agar supaya ketertiban itu dijaga. Kan itu tugas polisi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Itu pas, kan polisi. Nah, teror-teror ini jelas mengakibatkan keamanan dan ketertiban terganggu. Masyarakat tidak terlindungi, harus dilindungi. Kalau pelanggaran hukum, tegakkan hukumnya. Ironi, saat bencana melanda Sumatera dan suara rakyat bermunculan justru dibalas dengan rangkaian aksi teror. Ini adalah bentuk pengancaman terhadap kebebasan berekspresi dan bersuara. Segala bentuk teror harus dihentikan demi keutuhan bangsa Indonesia. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.